Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 akuntansi. Kembali lagi dengan Ibu Lia di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang memproses entry jurnal. Namun sebelum pembelajaran online pada hari ini kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selanjutnya simak dengan baik ya anak-anakku. Pertama, tentang pengertian jurnal. Jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Jadi, jurnal itu disebut juga dengan buku pencatatan awal. Untuk setiap transaksi, jurnal akan menunjukkan pengaruh debit dan kredit pada nama akun-akun. Jurnal merupakan dokumen pencatatan pertama dari proses akuntansi keuangan. Oleh karena itu, jurnal disebut juga sebagai buku catatan pertama atau istilahnya Books of Original Entry. Selanjutnya terkait dengan pendebitan dan pengkreditan. Masih ingat pelajaran atau materi di kelas 1 tentang persamaan dasar akuntansi ya. Di sana kalian sudah belajar mengenai penggolongan akun. Ada berapa golongan? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Ada 5 jenis akun. Nah, di sini kalian juga harus paham saldo normalnya dari masing-masing akun itu, ya. Jadi kalau kalian sudah paham betul saldo normalnya, nanti bertambah dan berkurangnya insya Allah akan mudah kalian pahami ya. Yang pertama ada akun aset. Jika bertambah itu di debit, kalau berkurang di kredit. Kemudian yang kedua ada akun hutang. Jika bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Yang ketiga, akun modal. Jika bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Kemudian yang keempat, ada akun pendapatan. Jika bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Terakhir, ada akun beban. Jika bertambah di sebelah debit, dan jika berkurang di sebelah kredit. Nah, nanti di video selanjutnya Ibu akan memberikan tips menghafal saldo normal akun hanya dengan jari tanganmu ya. Selanjutnya bentuk jurnal umum. Sebelum Ibu menjelaskan terkait dengan kolom-kolom jurnal umum ini, yang perlu kalian ketahui juga bahwa untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum itu harus dilakukan secara kronologis. Artinya pencatatan harus dilakukan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Pencatatan transaksi dalam jurnal itu dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu apa? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa bukti transaksi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bukti transaksi intern, contohnya ada memo, kemudian bukti kas masuk, bukti kas keluar, sedangkan bukti transaksi ekstern itu contohnya ada faktur, kemudian apa anak-anakku? Ya betul, faktur, kemudian ada kwitansi, kemudian ada lagi cek, biliet giro, kemudian pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu biasanya menggunakan bentuk yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi Indonesia. Bentuk standar jurnal umumnya seperti yang ada di bawah ini, meliputi kolom tanggal, kemudian kolom akun dan keterangan, kolom referensi, debit, dan kredit.
dan di atasnya di sini ada halaman. Yang pertama untuk nomor halaman itu nanti diisi dengan nomor halaman jurnal dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau kolom tanggal itu digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi yang bisa kalian lihat di bukti transaksi. Kemudian yang ketiga, untuk kolom akun atau keterangan itu diisi dengan nama akun dan penjelasan singkat tentang transaksi yang dicatat dengan ketentuan. Yang pertama, akun yang dicatat di sisi debit itu ditulis terlebih dahulu. Kemudian akun yang dicatat pada sisi kredit ditulis pada baris berikutnya dengan penulisan yang agak menjorok ke kanan, dan di bawah akun kredit dituliskan penjelasan singkat tentang transaksi. Selanjutnya, untuk kolom referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan atau diposting, istilahnya ke buku besar. Sebelum posting dilakukan, biarkan kolom referensinya kosong. Dan yang terakhir, untuk kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi yang ada di bukti transaksi. Pencatatan satu transaksi dengan transaksi berikutnya dalam jurnal harus dipisahkan. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan memberi jarak satu baris kosong, biar kelihatan rapi juga ya anak-anak. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan, maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan periode akuntansi, baik tahunan maupun bulanan, cukup ditulis satu kali saja. Kemudian, langkah kedua, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Akun pada sisi debit ditulis merapat ke garis kolom tanggal, sedangkan akun pada sisi kredit ditulis lebih menjorok ke kanan, sehingga kedua nama akun itu tidak sejajar. Tambahkan penjelasan singkat untuk mendukung kolom referensi. Langkah terakhir, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksi. Nah, hal lain yang perlu kalian perhatikan juga ketika akan mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama adalah mengumpulkan bukti transaksi. Sebaiknya bukti dikumpulkan berdasarkan tanggal transaksi yang lama terlebih dahulu, karena pencatatan akuntansi dilakukan secara historis. Hal ini untuk memudahkan dalam proses mencatat dan menghindari transaksi yang terlewat. Yang kedua, identifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ada banyak jenis akun yang harus dipilih sesuai dengan jenis transaksi, antara lain kas, piutang, perlengkapan, aset, utang, modal, biaya, pendapatan, dan sebagainya. Maka akun yang dipilih dan dicatat pada kolom akun atau kolom keterangan yang ada pada jurnal umum harus sesuai dengan jenis transaksi keuangan yang terjadi. Yang ketiga, identifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya. Setelah menentukan nama akunnya, otomatis harus tahu apa saldo normal yang mengikuti akun tersebut. Untuk kelompok akun aset dan beban, saldo normalnya ada di sebelah debit. Sedangkan kelompok hutang, modal, dan pendapatan ada di sebelah kredit. Ya, saya ulang lagi. Untuk kelompok akun aset dan beban, saldo normalnya di sebelah debit. Sedangkan kelompok hutang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya di sebelah kredit. Identifikasi ini harus tepat agar tidak terjadi kesalahan penjur
pengenalan maupun pemosingan ke buku besar. Dan yang terakhir, ketika akan menuliskan nominal yang ada pada bukti transaksi itu harus dengan teliti. Bila perlu, lakukan pengecekan beberapa kali atas angka yang ditulis pada jurnal. Apakah angka tersebut telah sama atau sudah sama dengan angka yang ada pada bukti transaksi. Hal itu perlu dilakukan mengingat tidak sedikit terjadi ketidakseimbangan pada saldo neraca diakibatkan kesalahan menulis nominal transaksi pada saat penjurnalan ya. Jadi ketika kalian ingin menuliskan nominalnya di jurnal umum itu harus cek minimal 3 kali ya, minimal 3 kali supaya nanti hasil akhirnya itu bisa balance atau seimbang. Kalau tidak seimbang atau balance gimana Bu? Ya berarti ada kesalahan dalam pencatatan nominalnya, maka perlu dicek kembali di bukti transaksinya sama jurnal umumnya. Begitu ya anak-anakku terkait dengan langkah-langkah pembuatan jurnal umum dan hal lain yang harus kalian perhatikan betul ketika akan mencatat bukti transaksi atau sebuah transaksi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya, jika sudah selesai mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, langkah selanjutnya adalah rekapitulasi jurnal. Membuat rekapitulasi jurnal. Rekapitulasi jurnal itu adalah tindakan menjumlahkan secara keseluruhan angka pada masing-masing kolom debit maupun kredit dari jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Caranya bagaimana? Langkah-langkahnya dalam pembuatan rekapitulasi jurnal adalah yang pertama, jumlahkan setiap akun dengan kode yang sama dengan jurnal, lalu pindahkan pada tempat yang tersedia pada kolom rekapitulasi. Kemudian, hitung jumlah debit dan kredit pada kolom rekapitulasi. Dan yang terakhir, periksa kembali jurnal debit dan kredit karena jumlahnya harus seimbang atau sama. Kenapa sih harus ada rekapitulasi jurnal? Karena tujuan daripada rekapitulasi jurnal itu antara lain yang pertama mempermudah pemindah bukuan atau memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Kemudian menentukan jumlah yang harus dipindah bukukan. Tujuan yang ketiga mencegah dan menghindari kesalahan yang harus dipindah bukukan atau diposting. Dan yang terakhir, menjamin kebenaran akun yang dipindah bukukan. Kemudian fungsi dari rekapitulasi jurnal. Yang pertama, untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses posting dari jurnal umum ke buku besar. Kemudian, selain itu untuk mengecek kesalahan dalam menjurnal pada proses sebelumnya, terutama pada debit dan kredit. Demikian penjelasan dari Ibu terkait materi jurnal umum pada perusahaan jasa. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya, dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung hubungi ke nomor WA Ibu atau bisa komen di forum Google Classroom. Kemudian untuk penugasannya jangan lupa ya anak-anak dikerjakan setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini. Sekian dulu dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di minggu depan pada pembahasan tips menghafal saldo normal akun.